63. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 22 dan 23. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Menurut Alkitab, setiap anak laki-laki harus ditahirkan atau disucikan menurut hukum Taurat Musa. Termasuk Yesus harus mengikuti hukum Taurat Musa untuk disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, apakah perlu Tuhan harus disucikan dan dikuduskan lagi? Jika Yesus itu Tuhan, berarti Dia sendiri yang Maha Suci dan Maha Kudus, bukan? Jika demikian, timbul pertanyaan, apakah Tuhan perlu dibawa dan disucikan dan dikuduskan lagi oleh Tuhan? Tuhan yang mana lagi yang akan menguduskan dan mentahirkan Yesus, jika Dia sendiri adalah Tuhan? Tapi jika Yesus hanya sebagai manusia, anak Maryam, nabi dan rasul atau utusan Tuhan, tentu sangat wajar jika beliau perlu dikuduskan dan ditahirkan oleh Tuhan, kan? Kesimpulannya, setiap yang diserahkan untuk ditahirkan atau disucikan oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus diserahkan untuk ditahirkan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap anak laki-laki yang sulung pasti bukan Tuhan. Yesus adalah anak laki-laki yang sulung. Berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dikuduskan oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus dikuduskan oleh Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh manusia pasti bukan Tuhan. Yesus anak laki-laki yang dilahirkan oleh manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang wajib mengikuti hukum Musa pasti bukan Tuhan. Yesus wajib mengikuti hukum Musa, berarti Yesus bukan Tuhan. 64. Yesus dipanggil anak oleh kedua orang tuanya. Lukas 2 ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Seperti telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa yang paling mengetahui siapa anaknya adalah ibunya yang melahirkannya. Ibu bapaknya memanggil Yesus dengan sebutan Nak. Berarti Yesus anak mereka, anak manusia, bukan Tuhan. Sangat tidak masuk akal jika Tuhan punya orang tua. Buktinya tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab ibunya dan bapaknya pernah menyembah kepada Yesus anaknya sebagai Tuhan atau Allah itu sendiri. Dan tidak sekalipun ibu bapaknya memberi kesaksian pada umat manusia saat itu bahwa anak mereka yang bernama Yesus adalah Allah atau Tuhan semesta alam yang harus disembah semua manusia. Karena Dialah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tidak pernah. Jika ibu bapaknya pernah mengatakan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah Tuhan, tentu para penulis Injil akan mengabadikannya dalam Injil. Kesimpulannya, setiap yang mempunyai kedua orang tua pasti bukan Tuhan. Yesus mempunyai kedua orang tua, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil anak oleh orang tuanya pasti bukan Tuhan. Yesus dipanggil anak oleh orang tuanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang punya bapa atau ayah pasti bukan Tuhan. Yesus mempunyai seorang bapa atau ayah, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mempunyai ibu pasti bukan Tuhan. Yesus mempunyai ibu, berarti Yesus bukan Tuhan. Ibu dan bapaknya Yesus merasa cemas kepada Yesus. Mereka khawatir terjadi apa-apa terhadap Yesus. Jika kedua orang tuanya tahu bahwa anak mereka itu Tuhan, tentu tidak perlu ada perasaan cemas, sebab Tuhan tentu pasti bisa menjaga dirinya. Tapi kenapa kedua orang tua Yesus merasa cemas? Karena mereka tahu anak mereka itu bukan Tuhan. Tentu saja kedua orang tua Yesus yang paling mengetahui siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Mereka tahu anaknya bukan Tuhan. 65. Yesus diasuh ibunya dan semakin besar dan semakin dikasihi Allah. Lukas 2 ayat 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka,
dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat tersebut mengisahkan tentang yang Yesus lakukan ketika dia berumur 12 tahun. Pada saat itu, dalam usia yang masih belia, dia sudah mulai berdakwah. Karena Yesus sering pergi tanpa setahu orang tuanya, maka cemaslah orang tuanya mencari-cari dia. Setelah ditemukan, mereka membawa pulang anak itu yang masih berumur 12 tahun, yaitu Yesus. Yesus diasuh oleh orang tuanya dan semakin bertambah besar dan semakin dikasihi oleh Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan sejak lahir sampai dewasa diasuh oleh manusia selama puluhan tahun? Jika Yesus itu Tuhan, maka orang pertama yang paling tahu adalah ibunya yang mengandung, melahirkan, dan yang merawatnya, bukan? Tapi seumur hidupnya, ibunya tidak pernah tahu anaknya adalah Tuhan. Kesimpulannya, setiap yang diasuh oleh ibunya pasti bukan Tuhan. Yesus diasuh oleh ibunya, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tumbuh semakin besar pasti bukan Tuhan. Yesus tumbuh semakin besar, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang semakin dikasihi oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus semakin dikasihi oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang hidup bersama-sama orang tuanya pasti bukan Tuhan. Yesus hidup bersama-sama orang tuanya, berarti Yesus bukan Tuhan. 66. Yesus memulai pekerjaannya pada usia 30 tahun. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ayat tersebut menceritakan tentang silsilah Yesus yang memulai pekerjaannya ketika dia masih berumur kira-kira 30 tahun. Jika Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan baru memulai pekerjaan ketika berumur kira-kira 30 tahun? Tentu menjadi pertanyaan, sebelum berumur 30 tahun, apa saja yang dia kerjakan? Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus mulai berdakwah pada usia 12 tahun dan selama 17 tahun kisahnya hilang. Tidak tertulis dalam Alkitab, Bible atau Injil. Kemudian baru pada usia 30 tahun barulah beliau muncul kembali dan memulai pekerjaannya. Yang lebih aneh dan lebih menarik, bagaimana mungkin penulis Alkitab menulis menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Sangat tidak masuk akal jika ayat tersebut adalah firman Tuhan. Jika firman Tuhan, tentu sangat tidak masuk akal sehat Tuhan menyampaikan wahyunya diambil berdasarkan menurut anggapan orang. Apakah Tuhan tidak tahu dengan pasti sehingga apa yang dia wahyukan hanya berdasarkan atau menurut anggapan orang? Mana kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan? Kesimpulannya, setiap yang memulai pekerjaannya pada usia kira-kira 30 tahun pasti bukan Tuhan. Yesus memulai pekerjaannya pada usia kira-kira 30 tahun, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang menggunakan kata kira-kira pasti bukan berasal dari firman Tuhan. Usia Yesus hanya dikira-kira saja, berarti Yesus bukan Tuhan, sebab Tuhan tidak mengenal usia apalagi masih kira-kira. Setiap yang hanya menurut anggapan orang pasti bukan firman Tuhan. Yesus dikatakan menurut anggapan orang berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mempunyai ayahnya bernama Yusuf pasti bukan Tuhan. Yesus punya ayah bernama Yusuf, berarti Yesus bukan Tuhan. 67. Dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Dikisahkan dalam ayat-ayat tersebut bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Selama percobaan, Yesus berpuasa selama 40 hari dan tidak makan dan tidak minum. Setelah selesai puasa selama 40 hari itu, barulah Yesus merasa lapar. Jika Yesus itu Tuhan dan Roh Kudus itu pun Tuhan juga, berarti Tuhan dibawa oleh Tuhan. Dan yang lebih aneh lagi, yaitu Tuhan kok bisa dibawa-bawa dan mau dicobai oleh iblis? Mestinya Tuhan yang mencoba iblis, bukan sebaliknya. Jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan merasakan lapar. Mustahil puasa, mustahil Tuhan dicobai iblis. Kesimpulannya, setiap yang dibawa-bawa oleh Roh Kudus ke padang gurun pasti bukan Tuhan.
Yesus dibawa-bawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dicoba oleh iblis pasti bukan Tuhan. Yesus dicoba oleh iblis, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang merasakan lapar pasti bukan Tuhan. Yesus merasakan lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. 68. Roh Tuhan ada pada Yesus yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat ini seperti ucapan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Roh Tuhan ada dalam dirinya, dan katanya Tuhan telah mengurapinya. Padahal ayat tersebut sebenarnya bukan ucapan Yesus, tetapi tulisan yang dibacakan Yesus di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1, yang sebenarnya bukan ditujukan pada dirinya. Perhatikan bunyi kitab Yesaya tersebut. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Kata-kata padaku dan aku dalam Injil Lukas 4 ayat 18 pakai huruf kapital. Adalah kata ganti untuk pribadi Yesus. Sementara kata-kata padaku dan aku dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 memakai huruf kecil, bukan ditujukan kepada Yesus, karena saat itu Yesus belum lahir. Seandainya Injil Lukas 4 ayat 18 tersebut ditujukan kepada Yesus, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Setiap yang diberi roh oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus diberi roh oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang diurapi oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus diurapi oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. 69. Yesus orang Nazaret, orang yang kudus dari Allah. Lukas 4 ayat 33 dan 34. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Manusia zaman dahulu yang hidup sezaman dengan Yesus tahu bahwa Yesus bukan Tuhan. Orang yang kerasukan setan pun tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan dia adalah orang berasal dari Nazaret dan dia orang kudus yang datang atau diutus oleh Allah. Jika mereka tahu bahwa itu Yesus adalah Tuhan, tentu teriakan mereka berbunyi, Hai engkau Yesus, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah kami. Buktinya, teriakan mereka justru berbunyi sebagai berikut, Hai engkau, Yesus orang Nazaret. Berdasarkan teriakan mereka seperti itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Setiap orang yang berasal dari Nazaret pasti bukan Tuhan. Yesus orang yang berasal dari Nazaret, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap orang kudus yang datang dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus orang kudus yang datang dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. 70. Yesus bersama ibu dan dengan saudara kandungnya. Lukas 8 ayat 19 hingga 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ayat di atas tersebut menceritakan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya sedang mencari Yesus, karena saat itu Yesus pergi tanpa pamit. Setelah ketahuan di mana Yesus itu berada, seseorang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ingin bertemu dengannya, tetapi Yesus menjawab pada orang tersebut, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jawaban Yesus tersebut tidak mencerminkan sebagai seorang anak yang soleh yang berbakti serta menghormati orang tuanya. Ucapan Yesus tersebut sangat merendahkan ibu dan saudara-saudaranya. Maknanya sama saja. Yesus mengatakan bahwa mereka, ibunya dan saudara-saudaranya bukan orang-orang yang mendengar dan melakukan perintah Allah. Atau sama saja bahwa ibunya dan saudara-saudaranya tidak termasuk orang-orang yang taat kepada Allah.
Kesimpulannya, setiap yang mempunyai seorang ibu dan saudara-saudara kandung pasti bukan Tuhan. Yesus mempunyai seorang ibu dan saudara-saudara kandung, berarti Yesus bukan Tuhan. Jika di dalam Alkitab Yesus merendahkan dan melecehkan ibunya, justru di dalam kitab suci Al-Quran, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sangat taat dan memuliakan orang tuanya. Hal itu dapat kita baca dalam Al-Quran surat 19 Maryam ayat 31 hingga 32 berikut di bawah ini. Wa ja'alani mubarakan aynama kunta wa awsani bis salati waz zakata ma dumtu hayyan wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku salat dan zakat selama aku hidup, dan berbuat baik kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.